Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Nur Safaat dari Program Studi Administrasi Publik semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis kebijakan publik sebagai syarat mengikuti UAS. Analisis formulasi kebijakan. Menurut para ahli policy formulation sama dengan policy making, dan ini berada dengan decision making. Pengambilan keputusan policy making memiliki konteks pengertian yang lebih luas dari decision making. Tidak ada perbedaan mutlak yang dapat dibuat antara pengambilan keputusan making dengan pembuatan kebijakan atau policy making. Karena itu, setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pembuatan keputusan. Akan tetapi, pengambilan keputusan membentuk rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarah ke banyak macam keputusan yang dibuat dalam rangkaian mencapai tujuan-tujuan yang telah dipilih. Menurut para ahli, proses perumusan kebijakan tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif karena masalah kebijakan itu sendiri sedemikian kompleks. Karena itu, perumusan kebijakan merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Lalu, pengertian perumusan formulasi kebijakan. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif kebijakan-kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah di dalam agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kantor kelompok-kelompok kepentingan, ruang rumit legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan atau dikenal juga sebagai think tanks. Dalam perumusan kebijakan, kemampuan untuk mengenali perbedaan antara situasi problematis, masalah kebijakan, dan isu kebijakan sangat penting guna memahami cara bagaimana mengalami sehari-hari, diterjemahkan ke dalam ketidaksepakatan mengenai arah tindakan pemerintah, baik yang aktual maupun yang potensial. Lalu, rumusan masalah sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari para pelaku kebijakan, anggota parlemen, administrator, pelaku bisnis, dan kelompok-kelompok konsumen sebagai alat dalam memahami situasi problematis. Yang kedua, analisis implementasi kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan dalam linguistik analisis atau analisa adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Namun dalam perkembangannya, penggunaan analisis kata atau analisis akademisis menjadi sorotan terutama di kalangan ahli bahasa. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan atau memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Analisis implementasi kebijakan adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, penginterpretasian, realisasi dari suatu kebijakan publik agar memperoleh hasilnya dapat dijadikan bahan penelitian dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan seluruhnya. Lalu, proses persiapan implementasi setidaknya menyangka beberapa hal penting, yakni yang pertama, yaitu penyiapan sumber daya
unit dan metode. Dan yang kedua ada penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Dan yang ketiga yaitu ada penyediaan layanan, pembayaran, dan hal lain secara rutin. Tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan yang pertama yaitu tahapan interpretasi. Yang kedua ada tahapan pengorganisasian, dan yang ketiga ada tahapan implikasi. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. Tahapan ketiga yaitu kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Dan yang keempat yaitu dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Yang kelima, dampak nyata keputusan baik yang dihendaki atau tidak. Dan yang keenam yaitu ada dampak upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu ada analisis monitoring kebijakan. Yang mana pengertian monitoring kebijakan itu monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk menjalankan evaluasi terhadap implementasi tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang, supaya lebih baik. Bab ini akan memfokuskan bahasannya monitoring yang mencakup tujuan monitoring dan pendekatan dalam monitoring. Monitoring atau pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring juga merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Jadi, monitoring merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan tentang kebijakan di waktu lampau maupun sekarang. Monitoring menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi serta diimplementasikan. Lalu yang keempat ada voice memo. Yang mana voice memo ini ada 4. Yang pertama dibuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat sangat segera dari klien. Yang kedua biasanya berasal dari eksekutif pemerintahan seperti dari presiden atau menteri. Yang ketiga merupakan rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan guna dijadikan landasan pembuatan kebijakan yang bersifat terbatas. Dan yang keempat biasanya bersifat praktis teknis dan biasanya terdapat kombinasi pilihan kebijakan. Dan yang kelima ada policy paper. Di sini ada pengertian policy paper atau penelitian kebijakan. Menurut Putra 2012, penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila sedang diimplementasikan ataupun sudah diimplementasikan. Apabila sedang diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Sedangkan apabila penelitian kebijakan itu dilakukan pada saat kebijakan itu sudah selesai diterapkan
atau diimplementasikan bertujuan untuk menilai kebijakan tersebut secara menyeluruh. Terdapat beragam jenis metode penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Salah satu metode penelitian adalah jenis metode penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan bermanfaat untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang tertimbulkan dari kebijakan yang ada, baik melalui pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Dan yang keenam ada Policy Briefs. Pengertiannya adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus, berfokus langsung pada sebuah argumen untuk mengadopsian sebuah alternatif tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan para pihak target akan pentingnya permasalahan untuk saat ini dan perlunya mengadopsi alternatif kebijakan yang dipilih sehingga bisa mendorong untuk melakukan tindakan. Bisa bersumber dari hasil penelitian, bisa dari fakta atau pendapat para pakar. Umumnya didasarkan atas sebuah riset sederhana, merupakan ringkasan analisis suatu permasalahan kebijakan yang ditunjukkan untuk level tertinggi dan bertujuan mengidentifikasi isu serta membuat pilihan kebijakan, bukti baru dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. Lalu pengertian mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif kerugian yang sudah terjadi. Apapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan atau membangun sistem pemerintahan dini yang efektif di perusahaan, di mana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya diidentifikasi, diukur, dan akan dapat minimalkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.